Samratu ma'rifatihima, buah mengetahui dari sifat dua sifat tersebut. Apa itu? Kita mengetahui bahwa Allah itu maha pemberi madarat dan maha pemberi manfaat dengan kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah sajalah, ya, terutama ini kaitannya dengan kadang-kadang kita berobat, ya, dan juga kaitannya dengan penyakit. Ini sangat penting kita memiliki pemahaman sekaligus keyakinan yang benar tentang sifat ad-dar an-nafi ini, supaya kita dalam berikhtiar juga tepat, gitu ya. Jangan sampai sering kan terucap, "Wih, alhamdulillah berobat nih dokter kin mau waras, nih dokter kan waras-waras. Barang minum obat kin sehat, bangun orang sehat-sehat." Nah, itu karena pemahaman kita tentang dor dan nafi ini masih lengkap, ya, kurang mantap gitu. Mungkin paham tapi belum mantap banget di dalam hati kita, gitu. Nah, insya Allah kalau kita sudah memahami ini dengan baik, maka tidak hanya sampai di situ. Memang tidak salah 100% ungkapan tadi itu, tapi kurang mendalam, karena sesungguhnya yang memberikan manfaat dari madarat sesuatu benda, ya, apa itu obat dan lain sebagainya, itu bila mana diberikan manfaat dan madarat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terbukti ada orang minum racun malah sembuh, ada minum obat mahal-mahal nggak sembuh-sembuh, nah, dengan penyakit yang sama. Oleh karena itu disinilah kemudian kita sebagai orang beriman memang perlu meyakini bahwa hakikat yang memberikan madarat dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa mengetahui hikmahnya atau manfaatnya atau buahnya? Yaitu adalah khaufud dar wa raja'un nafi, yaitu tentu kita adanya hadirnya dalam diri kita perasaan takut akan adanya kemadaratan, ya, baik untuk pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, kan gitu ya, secara umum, lebih luas lagi, dunia kita dan akhirat kita. Waraja'un naf'i, dan juga adanya harapan di dalam hati kita, yaitu agar Allah senantiasa memberikan kemanfaatan kepada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa negara kita, bahkan dunia dan akhirat kita, ya. Jadi kita takut, ya, kepada Allah apabila kita diberikan madarat. Sebaliknya kita sangat berharap agar Allah senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita. Terus bagaimana cara berakhlak dengan sifat ad-dar dan an-nafi ini? Wa takhalluq bihima, dan berakhlak dengan kedua sifat tersebut adalah binaf'i kulli man umirta binaf'ihi, yaitu dengan cara memberikan kemanfaatan kepada orang atau kepada setiap sesuatu yang engkau diperintahkan untuk memberikan manfaat kepadanya. Siapa saja, gitu ya, yang Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan manfaat kepadanya, ya kita berikan manfaat kepadanya sesuai dengan apa yang kita miliki, baik itu kemanfaatan itu berupa ilmu, berupa tenaga, berupa harta, benda, dan lain sebagainya, ya. Wa darri atau wa durru kulli man umirta bidarrihi, dan juga sebaliknya, yaitu adalah memberikan madarat kepada segala sesuatu atau setiap orang yang kau diperintahkan untuk memberikan kemadaratan kepadanya, bihadin, dengan memberikan pembatasan ataupun had, ya, gitu. Dalam hal ini terutama karena kita ada hukuman Allah, ya kan, had, di antara had itu ada hudud, itu adalah apa itu hukuman had itu diantaranya berzina, ya kan. Maka hukuman zina itu adalah diantaranya dirajam dan dicambuk, ya. Kalau dirajam itu yang sudah menikah, kalau dicambuk itu yang belum menikah, yang masih gadis dan dijaka. Nah, itu kan Allah merintahkan madarat, memang madarat, menyakiti, ya memang menyakiti. Ya, tapi itulah karena hukuman dari Allah, gitu ya, memberikan madarat kepada orang yang memang diperintahkan untuk diberikan madarat kepadanya. Ya, kalau nggak diperintahkan ya jangan, kan gitu ya. Tapi kalau ada perintahnya dari Allah, walaupun itu mungkin ada rasa belas kasihan, gitu kan, menyakiti, tapi itulah perintahnya, masalahnya, gitu. Karena di sisi lain memang Allah memberikan manfaat, pemberi manfaat, tapi juga di sisi lain Allah memberi madarat dalam hal tertentu, walaupun di dalam kemadaratan Allah ya ada manfaat sebenarnya di dalamnya. Seperti misalkan ayat Al-Quran yang mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan sesungguhnya bagi kalian di dalam hukum qisas itu ada kehidupan wahai orang-orang yang berpikir, kan gitu ya. Nah, seperti di sini selanjutnya tuh au qatlin, atau bahkan kalau kemudian dengan cara membunuh ya dibunuh,
Seperti kisos itu, orang bunuh kalau dalam Islam wajib dibunuh kalau keluarganya menuntut untuk dibunuh. Ya padahal itu kan madorot kan, membunuh orang loh, apalagi itu yang membunuh misalkan kepala keluarga, iya kan, atau misalkan ibunya anak-anak misalkan gitu kan, punya anak-anak ibunya, ternyata dia melakukan pembunuhan. Kalau kemudian keluarganya menuntut dan bukti-bukti menunjukkan bahwa memang pembunuhan itu terjadi dilakukan secara unsur kesengajaan, apalagi ada perencanaan dalam. Tapi kalau kemudian itu dilaksanakan, kata Allah ada kehidupan di sana, maka orang tidak akan berani lagi mencoba-coba di belakang itu, karena di dalam hukuman itu Allah ingin ada pelajaran bagi manusia yang masih hidup kan gitu, supaya tidak lagi berani melakukan ghairihi ataupun yang lainnya, ya, memberikan kemadharatan terhadap orang yang kau perintah untuk memberikan madarat kepadanya, baik dengan hukuman had ataupun hukuman atau membatasi, ya, had ini bisa juga dianggap membatasi, qatl atau membunuh atau yang lainnya. Wal khalqu, dan sebenarnya seluruh makhluk itu iyalullah, merupakan keluarganya Allah, ya. Seluruh makhluk ini utamanya manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini, termasuk binatang, ya, termasuk barangkali tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, semuanya adalah iyalullah. Itu adalah merupakan keluarganya Allah. Kenapa? Karena mereka diciptakan oleh Allah hakikatnya. Betul apa betul? Tidak ada makhluk yang hidup di dunia ini kecuali semuanya ciptaan Allah. Atau tumbuhan yang kecil-kecil sekalipun, ya, tumbuh berkembang itu semuanya, bahkan seluruh makhluk yang ada dalam tubuh kita ini makhluk ini tidak satu, Pak Jitoro. Ada makhluk-makhluk hidup yang lain yang ada dalam tubuh kita. Tidak, ini tidak tunggal dalam diri kita ini. Ya, ada cacing, ada kuman yang menempel dalam diri kita ini. Iya. Yang jarang mandi kena tengu kan gitu ya. Nah, gitu, dan macam-macam lagi lah. Yang juga itu sebenarnya ada fungsi-fungsi tertentu, ya kan? Dalam diri kita ini, ya. Nah, belum lagi kalau dari strukturnya kan gitu ya. Ada jantung, ada hati yang saling bekerja sama. Di luar daripada badan kita ini semua adalah merupakan ya Allah, makhluknya Allah. Ya. Fahabbahum ilaihi anfa'uhum liyarihi. Tentu yang paling Allah cintai, ya kan? Fahabbuhum ilaihi, maka yang paling Allah cintai, ya kan, dari makhluknya itu, ya, anfa'uhum liyarihi, tentu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Kan gitu ya. Baik itu kepada tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi kepada manusia. Fa'alaika bibadlil manafili qulidanin wa sya'in. Maka hendaklah engkau senantiasa berusaha memberikan kemanfaatan, ya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang membutuhkan daripada makhluk Allah. Kucing misalkan, bahkan ada kisahnya cemere, ya kan, kehausan dikasihnya minum sama orang perempuan itu, akhirnya dia masuk surga. Padahal kabarnya katanya si perempuan ini adalah pezina kan gitu ya. Tapi subhanallah, karena kasih sayangnya kepada makhluk Allah yang namanya anjing itu, dia pun kemudian, karena bukan persoalan ini itu, tapi lebih kepada melihat bagaimana rasa kasih sayangnya kepada makhluk Allah itu. Oleh karena itu kita pun demikian. Maka belum tentu kita ini masuk surga dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, ya kan, karena itu belum tentu diterima. Tapi rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang kemudian itu timbul dari hati kita, maka mudah-mudahan itu menjadi bagian wasilah menjadikan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Kan malayarham layurham, barang siapa yang tidak berkasih sayang maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pasal pertama tentang ad-dar wa nafi. Satu pasal lagi, faslun fi takhalluqi bi hidayatul dhalil. Faslun, berakhlak dengan sifat al-hadi, an-nur wal hadi, sebenarnya ya dua sifatnya ini ya. Sifat al-hadi dan an-nur ataupun an-nur wal hadi, ya. Yaitu tujuannya adalah bihidayatul dhalal, yaitu memberikan petunjuk kepada yang sesat. Wan nurul hadi, dan sifat an-nur yang artinya adalah cahaya, al-hadi itu artinya adalah pemberi petunjuk. Jadi nur ada dalam Al-Qur'an itu nurun fawqa nur kan gitu ya. Cahaya di atas cahaya. Jadi ada kalau dalam filsafat itu bagaimana katanya menemukan Allah? Bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Jadi sebenarnya alam ini semuanya gaib, ya, artinya gaib itu tidak ada. Yang ada itu adalah Allah. Yang ada itu adalah
kalau orang tidak bisa melihat Allah, maka itu memang karena dia adalah sesat, ya, artinya gelap, ya, tidak mendapatkan hidayah, ya, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan cahaya. Justru cahaya Allah itu yang memberikan petunjuk kepada hati seseorang untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sudah betul-betul mendapatkan hidayah, maka melihat apapun di dunia ini, ya, yang dilihat adalah Allah gitu. Ketika dia melihat pohon pun di situ dia melihat Allah, bukan berarti dia melihat pohon itu kemudian diumpamakan Allah, tidak, tetapi dia melihat bahwa disitulah merupakan pohon itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar, termasuk dalam diri kita saja. Ya, kalau kita mengenali diri kita ini apa, siapa, dan akan kemana, maka kita akan betul-betul menemukan di situ adanya Allah. Makanya ada ungkapan dalam hadis, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa dia yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allah. Gitu ya. Jadi kenalilah diri kita, siapa kita ini, diciptakan dari mana, kemudian akan kemana. Kalau kita tahu itu diri kita ini siapa, ya, mau kemana, dari mana, kan gitu ya. Nah, maka kita akan betul-betul mengenal bahwa kita ini adalah makhluknya Sang Maha Pencipta, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Baik itu melalui perenungan, terutama adalah yang lebih aman dan nyaman lagi berdasarkan petunjuk Allah, baik melalui hadis Nabi maupun juga terutama Al-Qur'an. Karena semua itu sudah dijeng-jrengkeun didinya, lamun untuk bahasa Sunda namanya dijeng-jrengkeun eta. Enggeus dijelaskan gitu ya, udah dibeberkan di situ, semua penjelasannya ada. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi, ya, bagaimana kita menuju petunjuk agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca. Samratu ma'rifatihima, buah dari kita mengetahui dua sifat tadi, an-nur wal hadi tadi, roja'uka ayatasawwara ayataka bima'rifatihi, yaitu engkau senantiasa berharap hadirnya harapan bahwa yang memberikan cahaya, yang memberikan petunjuk ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita pun sangat berharap, ya, agar kehidupan kita ini senantiasa diberikan cahaya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengenal Allah dengan baik. Ya, makanya ini alhamdulillah nih kita bisa ketemu dengan kitab yang namanya Syajaratul Ma'arif. Tidak semua orang bisa mengkaji, mempelajari kitab Syajaratul Ma'arif ini. Yang Syajaratul Ma'arif ini kan apa artinya, sudah kita bahas di awal-awal itu, pohon ma'rifat. Ya, makanya ada gambarnya tuh, pohon ma'rifat itu kita sedang mempelajari, ya, mulai dari nanti akarnya, ya kan, kemudian batangnya, kemudian cabang sampai nanti dedaunan dan buahnya, nanti kita akan menemukan jalan ke sana. Maka ini Syajaratul Ma'arif ini sebuah rangkaian yang insya Allah menuntun kita, kitab ini harapannya, ya, menuntun kita, makrifat kita benar kepada Allah, mulai dari akar sampai nanti dedaunan, bahkan sampai nanti buahnya. Ya, kita mudah-mudahan bisa sampai kepada buahnya. Ini kita masih belajar di akar-akarnya, mengenal tentang sifat-sifat Allah dulu seperti apa, kan gitu ya. Kemudian aplikasinya seperti apa, setelah kita mengenal itu buahnya seperti apa. Ini luar biasa kitab ini kita harus bersyukur kepada Allah, terutama pertama tentu juga kepada Rasulullah, para sahabat tabi'in, kemudian kepada para ulama yang memberikan kita petuahnya. Saya katakan mereka itu berdakwah sebagai warasatul anbiya dengan lisan dan tulisan. Ya, dengan lisan kan terbatas karena mereka punya umur terbatas, tapi begitu dengan tulisan ini ila yaumil qiyamah bahkan. Ya, karena mereka menyadari bahwa umurnya terbatas. Maka luar biasanya ulama para dulu, tentunya berkat pertolongan hidayah dari Allah, mereka mau menulis gitu, merangkai kata-kata ini, mensyarahkan kata-kata ini. Ini kitab ini saja menurut saya sangat luar biasa ini. Ya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada pengarang kitab ini. Maka selalu kita doakan, ya. Sebelum kita baca kitab, kalau Ustaz Muhyiddin bahkan di Fatihai kan gitu ya,
Kalau saya minimal istilahnya qala al-mu'allifur rahimahullah nafa'ana bi ulumihi kan gitu. Semoga Allah merahmati dan menjadikan ilmunya manfaat. Ini ilmu yang manfaat ini ya dengan lisan sangat terbatas karena transfernya hanya melalui telinga ke telinga kan gitu ya. Walaupun itu pun tidak kurang manfaatnya, tentu ya lebih barangkali kalau yang mengkaji secara telinga penjelasannya lebih komplit kan gitu ya. Tetapi terbatas gitu. Tapi melalui tulisan ini masya Allah sudah beberapa ratus tahun yang lalu kita bikin, tapi alhamdulillah kita masih bisa menikmatinya, kita bisa mempelajari. Ya. Rajauka yatasawwara hayataka bima'rifati, berharap agar kita senantiasa diberi cahaya, diterangi cahaya untuk kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyinu arkanaka bi asari hidayatihi, dan juga menghiasi anggota tubuh kita dengan jejak-jejak petunjuknya. Artinya menghiasi tubuh kita dengan jejak-jejak petunjuknya itu ya gerak badan kita ini ada hidayah Allah di sana. Apa? Ke masjid ya kan hidayah Allah. Belajar itu hidayah Allah, ngaji ya itu hidayah Allah. Jangan sampai jejak tubuh kita ini tidak ada gerak tubuh kita ini tidak ada jejak hidayah Allah dalam kita. Tidak ada zikir, tidak ada kalimat zikir dalam lisan kita, berarti tidak ada jejak hidayah Allah dalam diri kita. 0% kan gitu ya. Tidak ada kalimat istighfar, tidak ada kalimat thayyibah gitu ya. Tidak ada kalimat tasbih dan ini maksudnya. Jadi kita berharap dengan kita meyakini bahwa Allah adalah pemberi hidayah dan juga cahaya dalam kehidupan ini, ya semoga hidup kita senantiasa dipenuhi cahaya Allah dan juga ada asar hidayah Allah dalam perilaku kehidupan kita dan gerak-gerik langkah kita. Wa takhalluq bihima, dan berakhlak dengan keduanya, bi antakuna nuran min anwarillah. Ya berakhlak dengan sifat bahwa Allah adalah pemberi cahaya, maka kita pun hendaknya ya menjadi berkas cahaya dari pancaran cahaya Allah dan juga memberikan petunjuk menuju jalan Allah. Iya, jangan menjadi kita jalan kesesatan. Menjadi jalan petunjuk Allah itu ya kita ngajak ke masjid, ngajak ngaji, ngajak baca Quran, ya itu kan menjadi cahaya. Iya, dan petunjuk. Makanya kan ngajak makan. Ngajak makan ya alhamdulillah itu sama juga insyaallah berkah itu ya. Iya gitu. Tapi jangan ngajak yang tidak baik gitu, yang ya. Gitu. Jangan menjadi petunjuk yang tidak baik, jalan yang tidak baik. Ada yang nggak baik malah ditunjukkan. Mau ini tuh di situ tuh Pak, itu bahaya itu ya. Menjadi jalan ketidakbaikan bagi orang lain. Nauzubillahi min dzalika wa ya. Bin anwarillah wa hadiyan ila siratillah, dan juga sebagai petunjuk menuju jalan Allah. Wallahi, nah ini benar tadi baru mau saya sampaikan ini, ternyata ada di sini. Wallahi, dan sungguh ya demi Allah kan gitu ya. Li ayah dia Allah bika, ya yaitu dengan Allah memberikan karenamu Allah memberikan petunjuk ya kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada kau memiliki unta-unta merah ya. Rajulan wahidan khairun laka min ayakuna laka hamarun na'ami ya. Jadi dengan Allah menjadikanmu sebagai sebab mendapatkan seseorang mendapatkan hidayah ya, dengan Allah menjadikanmu sebab untuk seseorang mendapatkan hidayah, itu lebih baik dibandingkan engkau memiliki unta merah. Unta merah itu artinya adalah kalau sekarang mah Lamborghini kalau sekarang mah. Jadi engkau punya Lamborghini banyak, istilahnya harta yang banyak lah gitu, yang mewah. Banyak berarti. Enggak ada apa-apanya. Iya, enggak ada apa-apanya gitu kan di mata Allah, dibandingkan dengan engkau memberi petunjuk satu orang saja untuk mendapatkan hidayah. Gitu kan? Itu luar biasa. Makanya itu harus kita bangga. Jadi mohonlah kepada Allah. Makanya suka ada doa saya begini, Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Wahdibina, dan jadikanlah orang-orang mendapatkan petunjuk dengan wasilah kami. Waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikanlah ya Allah kami ini menjadi sebab bagi orang yang ingin mendapatkan hidayah. Nah, gitu. Jadi kenapa? Karena ini lebih berharga daripada unta-unta merah itu paling berharga dulu. Jadi kendaraan dulu itu kan paling mewah unta, dan paling mewahnya unta itu adalah unta-unta merah itu. Gitu ya. Jadi engkau punya banyak unta-unta merah itu lebih baik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah jadikan engkau sebagai sebab orang mendapatkan petunjuk. Satu orang
Ya apalagi kalau menjadi petunjuk bagi banyak orang dengan ceramahnya, kemudian orang misalkan tersadarkan dengan ceramahnya, kemudian orang berhijrah, kemudian melakukan kebaikan, itu sangat luar biasa. Ya, maka ini santri-santri sepuh ini berusaha lah ya untuk mengajak gitu kan, satu orang Pak Eri ngajak satu orang, Pak Jitata ngajak satu orang untuk kebaikan, ya tidak hanya dalam forum pengajian ini tapi untuk kebaikan-kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, karena yang baru sudah tangteng-tangteng ya, saya khawatir kena pasal denda nanti. Itu saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha